Hmm. Yakin fungsi tubuh yang lain aman. Kira-kira bisa nggak dilakukan jangka panjang? Terus mau selamanya minum obat cuman gara-gara ingin turun berat badan. Dan yang paling penting yakin hasilnya bakal permanen. Jadi jangan pernah coba-coba obat diet. Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo teman-teman semua, selamat siang. Semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan kita di acaranya podcast ceritanya anak Palembang. Kali ini Palembang Express dan My Office Coworking Space akan ngomongin soal pola makan. Terus bagaimana juga kita ngomongin soal berita-berita yang terkait dengan kebugaran tubuh, misalnya penggunaan obat diet dan lain sebagainya. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang trainer, dia juga seorang founder dari sebuah pusat kebugaran yang ada di Kota Palembang yang berfokus kepada kebugaran tubuh. Tentunya dia juga telah tersertified dari APKI Indonesia, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Jadi kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Mudah-mudahan dari edisi podcast kali ini bisa mendapatkan memberikan sesuatu yang baru kepada teman-teman yang nonton maupun yang dengar di Spotify. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan nonton episode-episode kita sebelumnya di PowerPress Official atau di Spotify ceritanya anak Palembang. Nah, gak usah tunggu lama lagi, kita akan coba ngobrol sama narasumber dan teman-teman selamat menyaksikan. Sebenarnya berbicara soal pola makan gitu ya. Banyak orang tuh teman-temanku yang mungkin BB-nya udah lumayan, berat badannya udah lumayan besar gitu. Nah mereka ini takut makan ya. Misalnya pagi dia bilang, oh gue makannya cuma kadang-kadang nggak makan, gue cuma minum air putih. Siang gue cuma makan apel, gue nggak makan nasi. Malam gue cuma makan daging gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah pola makan, bukan pola makannya, ketakutan untuk makan itu ya, ngatur pola makan seperti itu dibenarkan atau salah sih sebenarnya menurut hasil riset atau yang Rian ketahui gitu? Oke. Itu sih ya dari pengalaman aku ya kok. Masalah seperti itu sih memang banyak yang mengalami kayak gitu sih. Dan itu sebenarnya sudah mengarah ke arah eating disorder atau gangguan pada makan. Jadi eating disorder itu ada banyak banget kok. Anoreksia, ada bulimia, dan segala macam banyak banget sih. Nah, kalau sesuai dengan pertanyaan Kojo tadi, boleh nggak seperti itu? Makan terlalu dikit itu sebenarnya tidak dibenarkan kok. Jadi begini, untuk menurunkan berat badan atau mengurangi kadar lemak dalam tubuh, memang kita dianjurkan untuk mengurangi porsi. Mengurangi ya kok, bukan menghilangkan atau mengurangi secara drastis. Idealnya itu kurang lebih ya 20-30% cukup. Bahkan 10% juga boleh kok. Karena semakin banyak yang dikurangi, otomatis semakin cepat hasilnya bakal kelihatan. Nah, karena ada hasil yang cepat, nah itu jadi bumerang kok. Jadi banyak orang-orang yang keliru karena pengen hasilnya cepat, jadi mereka mengurangi porsi makannya terlalu banyak. Bisa sampai 50% atau bahkan seperti yang Kojo bilang tadi, cuma makan apel dan yang segala macamnya ya. Pokoknya yang parah lah intinya, yang dietnya tuh bener-bener nggak ada dasar. Kalau idealnya itu diet itu ada panduannya sih kok, PDS, panduan diet seimbang. Atau PGS, panduan gizi seimbang. Jadi intinya itu dalam PGS itu kita itu diajarkan, kalau dulunya itu 4 sehat 5 sempurna kok. Mungkin itu yang lebih banyak dikenal teman-teman ya, 4 sehat 5 sempurna. Disempurnakan dengan susu. Namun setelah ya kemajuan teknologi, kemajuan ilmu, diubahlah jadi panduan gizi seimbang, PGS. Nah, yang kalau PGS itu intinya sih semuanya seimbang kok, hidup bersih, aktivitas fisiknya cukup, kemudian memantau berat badan, makan lebih beragam, ya lebih seimbang lah. Nah, balik lagi ke pertanyaan Kojo tadi, boleh nggak? Sebaiknya jangan. Karena kenapa? Kalau makan terlalu sedikit, kita itu kekurangan gizi kok. Karena kita tuh makan bukan cuma sekedar kenyang ya, bukan cuma sekedar ingin turun berat badan. Yang kita harapkan itu kita bisa turun berat badan, namun dengan kondisi yang sehat. Kondisi fisik yang sehat, kondisi mental yang sehat. Fisik yang sehat, ya kita bugar, kita lebih bertenaga, kita lebih produktif. Mental yang sehat, kita nggak takut makan.
ketakutan pada makanan itu sudah termasuk gangguan mental sih kok. Bakal menjurus ke sana, bukan sudah pasti tapi bakal menjurus ke sana. Dan itu benar-benar berbahaya kok. Benar-benar bahaya. Jadi sebaiknya jangan sih kok. Makan seimbang aja cukup. Kurangi porsi secukupnya. 20-30% cukup. Oke, berarti ada kesalahan pemikiran kali ya. Mungkin karena tadi Rian bilang mereka makan dikit, hasilnya langsung cepat dapat, sehingga ke badan juga sebenarnya dia kurus atau turun berat badan, tapi yang jadi masalah adalah gizinya yang nggak seimbang dengan kebutuhan tubuh gitu ya. Nah, itu Betul. mungkin buat teman-teman yang nanti lihat ya, gitu. Ternyata makan terlalu dikit juga nggak baik. Jadi tadi Rian kasih tahu sebenarnya makan yang paling bagus adalah menuruni porsi makan 10% tuh no problem gitu ya. Oke, nggak ada masalah. 20% juga ada masalah gitu. Nah, ini sering juga ditanya orang yang namanya diet garam. Ini isunya aku nggak tahu ya, udah bahkan ada orang yang jualan atau apa yang maksudnya itu harus less garam lah. Garam nggak boleh banyak atau bahkan nggak boleh makan garam sama sekali. Nah, kalau menurut pandangan Rian itu gimana ya? Benar atau salah gitu ya? Nggak makan garam gitu. Oke. Itu istilahnya kalau teman-teman bilang tuh less salt ya kok. Jadi banyak dipakai sama catering diet di Palembang, Yes, banyak betul. banget tuh jual less salt. Jadi gini kok, sodium atau garam itu kan sebenarnya diperlukan juga oleh tubuh. Jadi sifat garam itu mengikat air, yang nantinya itu air tuh ya kita harus terikat dengan air kok. Kenapa? Agar kita tidak terdehidrasi. Gitu loh. Nah, memang betul konsumsi garam itu sebenarnya perlu dibatasi, terutama untuk yang teman-teman yang mempunyai riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi. Memang harus dibatasi. Nah, korelasi antara diet garam dan penurunan berat badan itu sebenarnya gini kok. Berat badan itu kan sifatnya terdiri dari banyak hal. Jadi angka timbangan itu tidak mencerminkan komposisi tubuh. Contoh, berat badan saya sekarang 80 nih misalnya. 80 itu kita tidak pernah tahu kalau tidak diukur kadar lemaknya, berat tulang, berat otot, dan semuanya. Nah, masalahnya gini kok, kalau kita diet garam, diet sodium, biasanya memang terjadi penurunan berat badan. Namun, itu belum tentu lemak. Karena garam yang dikurangi secara masif, sangat banyak, otomatis pengikat air di dalam tubuh itu akan berkurang. Yang sehingga berat badan akan berkurang. Padahal yang hilang bukan lemak, tapi air. Dan itu berbahaya sebenarnya kalau dilakukan jangka panjang kok. Dan rata-rata yang menggunakan diet tanpa garam atau less salt, biasanya mereka bakal lebih berkemungkinan untuk yo-yo diet. Atau berat badannya akan naik seperti awal lagi. Jadi seperti yo-yo, naik turun. Oh. Karena nantinya setelah diet garamnya berhenti, garam akan masuk lagi, tubuh akan mengikat air kembali, dan otomatis berat badan akan nambah lagi. Jadi sebenarnya kalau kesimpulannya, sebenarnya sih nggak mesti sih, nggak perlu. Kuncinya itu mengurangi porsi, bukan menghilangkan garamnya. Garam masih kita perlukan kok. Oke, berarti sebenarnya ya tanda kutip di kamuflase juga ya, maksudnya yang turun itu justru bukan lemak ya, tapi kadar air yang di dalam tubuh yang turun, sehingga berat badan turun gitu ya. Mungkin ada kok. Jadi biasanya less salt itu sepaket dengan porsi makan yang sangat sedikit. Oh. Biasanya ya, biasanya. Jadi dalam porsi less salt itu biasanya porsinya sudah sedikit plus tidak ada garam. Katanya tidak ada garam. Tapi masih pakai Himalayan salt pink. Sama aja dong. Jadi intinya sebenarnya gini sih. Mungkin ada penurunan berat badan, mungkin. Dari lemak ya, mungkin aja. Kita nggak pernah bisa prediksi kok. Bukan berarti semuanya memang air, enggak. Kalau porsinya sangat sedikit, besar kemungkinan bakal lemak juga ikut hilang. Namun, porsi antara lemak dan air, apakah sama? Atau lebih banyak airnya? Atau lemaknya hanya sedikit? Atau bisa juga mungkin saja kalau misalnya dalam kondisi surplus kalori juga, mungkin saja air berkurang, lemaknya bisa bertambah. Kalau dalam tubuh manusia memang banyak kemungkinan sih kok. Oke, artinya ya teman-teman mungkin lebih kepada sebenarnya kuncinya bukan garam, bukan apa, sebenarnya pola porsi makan ya.
yang kata Rian porsi tadi makan. sebenarnya yang dijaga gitu. Nah ini menarik juga ya, kita mau ngomongin soal apa namanya ya, sebentar saya lihat catatan sedikit. Oke, ini tadi ngomongin porsi makan. Nah sebenarnya tadi kan cuma ngomongin 10% gitu ya. Mungkin teman-teman 10% itu seperti apa sih, ukurannya seperti apa. Nah, bisa nggak Rian kasih contoh kasus misalnya gitu, pagi makannya seberapa, sehingga teman-teman mudah ngikutin arahannya, oh ternyata porsi makan yang benar tuh seperti ini, kayak gitu. Oke. Kalau mengurangi porsi makan, intinya sih kita merasa kalau porsi yang kita makan pada hari itu, pada kita mengurangi porsi makan itu lebih sedikit dari biasanya. Kunci simpelnya sih itu. Paling gampang sih ya harus ditimbang. Itu yang paling pasti. Karena kalau angka itu nggak bisa bohong. Angka itu benar-benar mencerminkan, misalnya nasi yang biasa kita makan 200 gram, dikurangi jadi 150 gram, memang benar-benar 150 gram. Ada terjadi pengurangan 50 gram. Nah, skemanya gini, bisa mengurangi porsi dari biasanya, itu bisa. Jadi makan seperti biasa, tapi porsinya dikurangi. Contoh 2 centong lah, biasa 2 centong, sekarang 1,5 centong atau 1 centong. Atau bisa merubah komposisi makannya kok. Jadi yang biasanya dominan karbo dalam artian bisa nasinya banyak banget nih kok, nggak ada sayur hijau dan mungkin makanannya goreng-gorengan, boleh diganti dengan nasi yang lebih sedikit dengan porsi sayur yang lebih banyak. Sayur ini, maksudnya sayur ini gini ya, kebanyakan orang tuh sayur itu termasuk lauk. Jadi maksudnya sayur hijau, bayam, kangkung dan semuanya, sayur-sayuran hijau atau yang berwarna lain juga boleh lah yang masuk kategori sayuran. Nah, lauk pauk juga harus kita batasi kok. Maksudnya batasi di sini bukan berarti sayuran berarti kita semuanya nasinya sedikit tapi ayamnya ada 4 terus ininya jadi segunung kan, sama aja bohong kok. Iya. Jadi intinya itu merubah komposisi juga bisa. Jadi nasinya boleh ya setengah, sayurnya juga boleh setengah, kemudian protein dari dagingnya juga boleh, lebih banyak juga nggak masalah. Tapi intinya itu komposisinya kok. Kita juga dianjurkan kalau untuk yang berdiet atau untuk menurunkan berat badan itu ya bagusnya memang lebih banyak makan sayur hijau dan lebih banyak makan protein. Karena sifat proteinnya mengenyangkan, ya kita punya chance lebih besar lah untuk menahan rasa lapar. Jadi kita ngemil-ngemilnya mudah-mudahan agak berkurang. Kalau proteinnya banyak lah, dari daging-dagingan juga boleh. Kalau misalnya ini udah kita atur nih, maksudnya misalnya makannya udah mulai kita atur, terus semuanya kita atur. Nah, cuman kan kadang masyarakat, orang-orang atau teman-teman nih yang paling sulit tuh nahannya bukan justru makanan besar. Pribadi saya juga bukan soal pas dia makan banyak gitu ya nih. Justru yang jadi masalah nih mulut ini gatel ketika nyemil. Jadi misalnya, ya kalau makan besar kan kita udah tahu lah, ya pagi mungkin ada beberapa orang nggak makan, siang pasti dia makan, malam dia makan, mungkin gampang lah ngatur pola makan. Nah tapi kan kadang-kadang ada di sisi misalnya jam 2, jam 3, kalau orang Palembang kan ya minimal cuko gitu ya, pempek lah gitu ya. Nah kalau ngemil itu porsinya seperti apa sebenarnya? Oke. Kalau ngemil porsinya seperti apa? Idealnya tidak lebih dari 40% dari kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kebutuhan sehari-hari berapa banyak? Nah, setiap orang beda-beda itu kok. Jadi setiap orang itu kan kebutuhan kalori itu kan istilahnya TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Jadi itu tuh setiap orang tuh berbeda-beda. Karena itu tergantung dari jenis kelamin, kemudian umur, berat badan, tinggi badan, aktivitas levelnya, kan beda-beda tuh kok. Tapi intinya gini sih, kalau buat tahu sebanyak apa sih boleh ngemil? Idealnya itu porsinya jangan sebanyak makan besar. Paling gampangnya seperti itu. Tapi masalahnya cemilan itu biasanya porsinya dikit-dikit, tapi secara kalori mirip loh kok. Nah, itu. Kayak makan besar. Nah, ya itu sebenarnya kalau itu sih lebih ke gimana cara kita untuk tahu kalori pada cemilan. Atau dikelompokkan. Cemilan yang sifatnya sayur-sayuran, buah-buahan, non-gorengan, itu boleh dikonsumsi lebih banyak. Boleh dikonsumsi lebih banyak. Yang sifatnya manis-manis, goreng-gorengan bertepung, atau minuman manis juga, jadi makanan manis, minuman manis, itu sebaiknya dikurangi atau dihilangkan saja.
Kalau memang tidak tahu cara menghitung kalori, sebaiknya ya konsep yang itu saja lebih gampang. Apapun yang sifatnya buah dan sayuran boleh dikonsumsi lebih banyak, bila perlu sampai kenyang. Jadi menahan untuk nyemil yang manis-manis. Atau kalau memang harus makan yang manis-manis, kepengen banget makan yang manis-manis, porsinya dikurangi. Tapi ada tips bagus kok. Jadi aku sempat baca buku The Power of Habits, karangan Charles Duhigg. Itu kalau misalnya kita punya rasa keinginan buat ngemil, oke? Coba set timer 15 menit. Untuk nahan tubuh untuk tidak ngemil dulu. Jadi misalnya gini, Kojo, aduh pengen ngemil nih, mau ke pantry. Set timer 15 menit, biarkan tubuh berpikir dulu kok. Karena kebanyakan yang ngemil itu bukan karena dia lapar kok. Betul. Faktornya banyak. Bisa karena dia bosan, bisa karena dia stres. Intinya tubuh itu sudah nangkep, itu secara otomatis kalau dia bosan, dia bakal ngemil. Nah, yang ngeset timer 15 menit tadi, itu untuk membiarkan tubuh untuk berpikir jernih dulu kok. Kira-kira memang kita perlu nggak sih cemilan itu? Kalaupun setelah 15 menit dan memang masih lapar, ya berarti kita memang perlu cemilan. Silakan. Jadi selama 15 menit itu bisa minum lebih banyak, bisa jalan-jalan dulu, bisa Kojo biasa di kantor kan, ya ngetik-ngetik segala macam, bosen, keinginan buat ngemilnya timbul, coba ditahan 15 menit, bisa ambil air putih, atau jalan-jalan sedikit ke pantry, ke toilet misalnya, dan coba kalau memang rasa ngemilnya memang masih ada, boleh di-extend sampai 15 menit ke depan, setengah jam kemudian, atau memang kalau memang terasa sangat lapar, ya silakan boleh makan. Berarti tubuh memang perlu energi lebih. Oh, begitu. Nah, menarik teman-teman. Jadi justru terkadang mindset ya. Jadi ya mungkin teman-teman habis malam tuh yang paling sering tuh ngemil tuh di malam. Ada film seru gitu. Padahal habis makan malam jam 7, tiba-tiba jam 9 udah mulai lapar, mulai buka kulkas nyari sesuatu. Ya tadi Rian bilang coba di set timer 15 menit, biarkan tubuh untuk berpikir dulu kira-kira butuh atau enggak. Kalau misalnya 15 menit, kayaknya enggak lapar nih, kayaknya biasa aja ya. Berarti itu artinya bukan kebutuhan tubuh, justru jadi kepinginnya kalian, kayak gitu ya, kepingin kita gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, ini sering banget dilakuin ya, bahkan di internet banyak sekali orang yang berjualan seperti ini. Ini ngomongin soal obat diet, suplemen. Ya, ada yang ngomong, wah ini gue makan ini dulu apa ya, lupa gue obat yang lagi terkenalnya dulu, minum ini bisa nurunin berat badan sekian kilo. Apalagi kalau lihat di media sosial, banyak banget itu orang jualan-jualan gitu, wah 2 kali testimoninya, gue minum ini 1 hari udah bisa turun 10 kilo, 20 kilo. Itu sebenarnya efek sampingnya seperti apa sih, dan itu dibenarkan atau nggak boleh justru malah oleh pakar gizi gitu ya? Oke. Sebenarnya gini kok, aku mau melurusin dulu nih dikit. Sebenarnya ada perbedaan antara suplemen dan obat. Jadi ada suplemen diet dan obat diet ya kok. Suplemen sendiri itu kan berasal dari kata supplementary atau pelengkap. Sebenarnya itu lebih ke arah kita melengkapi gizi kita yang tidak kita dapatkan dari makanan padat atau makanan utama kita kok. Nah, contoh nih, kita kekurangan protein dari daging-dagingan, suplemennya boleh pakai whey protein misal, atau yang paling umum mungkin di rumah-rumah kayak multivitamin, itu banyak kan multivitamin, misal dari vitamin A, B, C. Kalau kita kurang dari yang kita makan dari makanan besar, ya kita boleh dibantu suplemen, dan itu nggak ada masalah kok. Dengan tujuan memang melengkapi kebutuhan gizi kita yang tidak terpenuhi dari makanan besar kita, makanan padat kita. Itu it's okay, no problem. Boleh dikonsumsi dengan dosis yang sudah diatur. Nah, kalau ngomong masalah obat diet, oke. Banyak yang beranggapan kan obat diet itu janji manisnya bener-bener ini ya kok. Kayak, bisa makan ini no diet, tidak usah olahraga, turun sekian kilo. Wah, itu memang bener-bener surgawi banget sih emang kok. Nah, itu masalahnya, dari kita-kita yang personal trainer, dari pelatih kebugaran, atau bahkan dokter sekalipun, pasti tidak menyarankan sih kok kalau obat diet. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kandungan yang ada pada obat diet. Karena yang biasanya penjual jajakan itu cuman janji manis bisa turun sekian kilo.
Iya, memang bisa, mungkin bisa. Tapi yakin itu lemak yang turun. Kemudian sifat lemak itu nggak akan bisa hilang melalui obat kok. Satu-satunya cara mengeluarkan lemak secara paksa itu lipo atau penyedatan lemak. Nah, itu memang bisa. Tapi kalau misalnya ada klaim obat yang tiba-tiba masuk lewat secara oral masuk ke dalam, tiba-tiba bisa menyebar menghancurkan lemak, itu mustahil. Mustahil. Karena satu-satunya cara lemak itu bisa hilang itu karena tubuh masuk ke kondisi defisit kalori, di mana kalori yang masuk lebih sedikit ketimbang yang keluar. Intinya makan lebih sedikit, bergerak lebih banyak. Sesimpel itu. Nah, banyak teman-teman yang misalnya ada yang testimonial nih, pakai obat diet A turun sekian kilo, bisa tuh buktinya dia turun. Masalahnya gini kok, obat diet itu biasanya itu sifatnya diuretik. Jadi diuretik itu mengeluarkan cairan secara paksa kok. Bisa lewat BAB, bisa dari urin, banyak. Balik lagi yang kayak kasusnya yang garam tadi kok. Karena kita kekurangan cairan, ya otomatis berat badan turun. Secara komposisi berubah karena airnya berkurang, timbangan kita ya pasti ikut berkurang kok. Masalahnya, yakin ginjalnya aman. Yakin fungsi tubuh yang lain aman. Kira-kira bisa nggak dilakukan jangka panjang? Terus mau selamanya minum obat cuman gara-gara ingin turun berat badan. Dan yang paling penting yakin hasilnya bakal permanen. Jadi jangan pernah coba-coba obat diet meskipun janji manisnya itu luar biasa kok. Oke. Ya mungkin teman-teman yang nonton, nah ini Rian ngomong, ya berarti teman-teman harus diarahkan dulu ya mindsetnya bahwa obat, kita ngomong ada suplemen, ada obat. Jadi suplemen untuk asupan kebutuhan, terus ada obat yang namanya obat penurun berat badan atau obat diet. Nah kalau suplemen ini dianjurkan kalau misalnya kebutuhan badan kita memang butuh gitu ya, bisa menjadi penunjang untuk kita membantu kebutuhan berat badan. Terus kalau yang obat, nah itu teman-teman mungkin harus dipikirkan berulang-ulang. Ini efek sampingnya panjang. Tadi Rian bilang ada hal yang memaksa untuk dikeluar. Dan tadi yang kata menarik adalah berat badan itu atau lemak itu nggak bisa hancur dengan istilah dalam tanda kutip dalam seketika dengan satu obat gitu ya. Kalau mau misalnya ekspres, ya paling tadi sedot lemak. Ya paling sedot keluar karena terbukti dia dikeluarin paksa lemak-lemaknya. Nah sebenarnya yang saya tangkap tadi adalah teman-teman sebenarnya adalah makannya diatur tapi geraknya lebih banyak. Nah ini kita bahas kira-kira. Itu menarik sih. Maksudnya seperti apa tuh ya? Makannya kita atur, porsinya geraknya lebih banyak. Nah apakah itu yang diterapi di Olympus sebagai salah satu value ya, keunggulannya Olympus tuh mengajarkan seperti itu ya. Jadi orang-orang diajarkan untuk berolahraga lebih banyak dan pola makannya diatur. Atau seperti apa? Oke. Gini, untuk teruskan lagi nih kok. Nanti takutnya langsung ini ya. Gini, memang betul. Cara paling mudah itu ya makan lebih sedikit, atau ditambah bergerak lebih banyak. Belibet nih jadinya. Makan lebih sedikit, ya betul. Tapi bisa juga kok. Jadi lebih banyak, tapi olahraganya lebih banyak. Bisa juga. Jadi intinya itu sebenarnya keseimbangan kalori kok. Atau makannya biasa aja, tapi olahraganya lebih banyak. Intinya yang keluar harus lebih banyak. Tapi hal yang paling gampang yaitu makan lebih dikit, keluar lebih banyak. Masalahnya gini kok, mindset seperti itu suka keliru. Jadi kalau udah nge-gym, jadi malah takut makan, takut sia-sia latihannya. Makanya dulu Kojo selama di Olympus kan selalu dianjurkan buat makan terus kan kok. Kok jangan kedikitan makannya, karena gini kok. Biasanya keseimbangan kalori itu terjadi karena satu hal, inactivity kok. Jadi teman-teman yang kurang gerak, yang pekerja kantoran khususnya, mereka itu sebenarnya secara pola makan, sebenarnya mereka tuh nggak danger sekali kok. Masih kategori normal, mungkin sesekali lah. Kalau pas keluar atau ada teman yang ultra segala macam ya baru berlebihan. Masalahnya teman-teman yang kayak di kantoran itu level activity-nya benar-benar rendah. Jadi bolehlah ditambah olahraga,
Sehingga makannya sebenarnya nggak perlu yang sampai dikurangin benar-benar sampai 50%, 30%, kayak 10, 20%, atau cuma mengurangi kebiasaan ngemil manis saja itu sudah cukup kok. Bisa. Jadi bisa seperti itu, atau memang kalau memang hasilnya ingin lebih cepat ya berkorban lebih banyak. Jadi bergerak lebih banyak, makannya lebih sedikit. Atau yang mau hasilnya jangka panjang, yang benar-benar ngejalaninnya fun, lempeng aja boleh. Jadi olahraga seperti biasa, makannya biasa-biasa aja kok. Nah, teman-teman sudah nonton bagaimana ceritanya dan cara menjaga kebugaran tubuh. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita tadi bersama narasumber bisa memberikan insight yang baru, pengalaman yang baru buat teman-teman semua. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasi, dan jangan lupa komen tentang podcastnya kita. Mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol atau kita tanya jawab di kolom YouTube-nya kita, atau teman-teman bisa follow Instagramnya di My Office Coworking Space, di My Office PLG, atau di Palpres Official, di Palpres gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ngobrol after dari teman-teman dengar maupun nonton di channel YouTube-nya kita, seperti itu. Nah, minggu depan kita akan ngobrol lagi soal hal-hal yang baru dengan tema yang baru. Mudah-mudahan nanti memberikan insight yang baru juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Thank you.